Selamat pagi, perkenalkan saya Maria Boreti Ceria dari kelas 1 IKP 2 dengan NIM 1101210041. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang fenomena stereotip yang ada dalam masyarakat yang ada kaitannya dengan dimensi komunikasi, di mana stereotip ini menjadi fenomena yang seringkali terjadi dalam kehidupan sosial di masyarakat. Indonesia merupakan suatu negara yang bercirikan kepulauan dengan memiliki berbagai keberagaman yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Keberagaman ini dianggap sebagai suatu ciri khas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Keberagaman ini terlihat dari kondisi sosiokultural dan geografisnya yang terdiri dari 17.000 pulau, entah itu pulau besar maupun pulau kecil. Populasi penduduknya lebih dari 210 juta jiwa, serta 300 suku yang menggunakan hampir 700 lebih bahasa yang berbeda, serta agama dan kepercayaan yang beragam. Namun, keberagaman Indonesia ini bukan tanpa resiko. Perbedaan yang ada justru sering diletakkan sebagai pemicu masalah dan sumber konflik. Konflik agama antar etnis pun sering terjadi. Konflik ini sulit dicari jalan keluarnya karena masing-masing pihak merasa diri paling benar. Konflik antara kedua etnik tersebut muncul karena kecemburuan sosial yang ada di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Konflik lainnya yang juga paling sering terjadi adalah antara warga pribumi dan warga non-pribumi, khususnya etnis keturunan Tionghoa. Di Indonesia, orientasi multikulturalisme sebagai konsep ideal yang telah jelas digambarkan oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika ternyata belum mampu mengakomodasi warga etnis keturunan Tionghoa sebagai bagian integral. Warga keturunan Tionghoa belum diterima secara penuh sebagai orang Indonesia. Sasaran kerusuhan perusakan, penjarahan, dan pembakaran sering dialamatkan kepada rumah-rumah, toko-toko, dan kantor-kantor perusahaan milik etnis keturunan Tionghoa. Dibandingkan dengan sekian etnis yang ada di kota-kota Indonesia, etnis keturunan Tionghoa paling sering menjadi sasaran amuk massa warga pribumi. Kerusuhan Mei 1998 di Jakarta menunjukkan bukti bagaimana harta benda warga keturunan Tionghoa menjadi sasaran dalam kerusuhan tersebut. Faktor-faktor penyebab konflik umumnya sulit dipetakan dan sangat kompleks. Satu konflik biasanya dipicu oleh satu masalah tertentu. Namun, sebenarnya konflik tersebut dilatar belakangi oleh konteks situasi dan kondisi makro yang meliputi aspek sosial, politik, dan ekonomi. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa manusia tidak dapat lepas dari komunikasi, karena dalam kehidupannya, manusia saling membutuhkan satu sama lainnya. Dalam kehidupan sosial, komunikasi merupakan salah satu cara yang baik untuk menjalin hubungan dengan sekitar. An Inventory of Scientific Finding 1964 menyebutkan bahwa komunikasi merupakan proses transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan melalui penggunaan kata, angka, simbol, gambar, dan lain sebagainya. Dalam dimensi komunikasi, komunikasi juga dibagi dalam dua kelompok. Yang pertama, komunikasi sebagai sistem organisasi, dan yang kedua, komunikasi antar budaya. Budaya adalah komunikasi, dan komunikasi adalah budaya. Hal ini sebenarnya menyatakan bahwa hanya manusia berbudayalah yang berkomunikasi, dan ketika manusia berkomunikasi, dia dipengaruhi oleh kebudayaan yang dianutnya. Jadi, ketika kita bertemu dengan seseorang, pembawaan diri kita menentukan bagaimana kebudayaan kita. Stereotip merupakan suatu permasalahan yang besar dan sulit dipecahkan di negara Indonesia. Saat ini, presentasi keberadaan stereotip dalam kehidupan bermasyarakat sudah mulai menurun. Namun, fenomena ini sangat sulit untuk dihilangkan, terutama di Indonesia yang memiliki begitu banyak keberagaman budaya dan begitu banyak penduduk yang memungkinkan untuk membentuk kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi tertentu. Faktor yang mempengaruhi adanya stereotip adalah pengalaman dan prasangka buruk ataupun cara pandang kita terhadap budaya lain. Lalu, contoh stereotip yang paling berbahaya adalah etnosentrisme. Etnosentrisme adalah salah satu paham yang mengagungkan budayanya sendiri dan menganggap rendah budaya lain. Solusi yang tepat untuk persoalan ini adalah kita saling terbuka dengan budaya lain serta menerima perbedaan yang dimiliki.